Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Trimita Mumtaz Dinullah dengan NIM 0603524071. Kali ini saya akan menjelaskan tentang E.R. Guthrie. Atau dengan nama lainnya Edwin Roy Guthrie adalah seorang psikologi Amerika yang terkenal dengan kontribusinya dalam bidang pembelajarannya. Teori yang dikenal sebagai teori kontiguitas memberikan pandangan yang unik tentang bagaimana manusia dan hewan belajar. Beliau lahir di tanggal 9 Januari 1886 di Lincoln, Nebraska, Amerika Serikat. Guthrie memiliki latar belakang kuat dalam matematika dan filsafat sebelum beralih ke psikologi. Ia memperoleh gelar doktornya di Universitas Pennsylvania. Sebagian besar karir akademiknya dihabiskan di Universitas Washington, di mana ia menjadi profesor psikologi. Teori kontiguitas Guthrie berpendapat bahwa belajar terjadi ketika sebuah stimulus dan respon terjadi secara bersamaan atau berdekatan dalam waktu. Dengan kata lain, jika suatu tindakan dilakukan pada saat stimulus tertentu muncul, maka tindakan tersebut akan cenderung diulang kembali ketika stimulus itu muncul lagi. Prinsip-prinsip utama teorinya yaitu yang pertama, satu cobaan cukup. Guthrie percaya bahwa hanya satu pasangan antara stimulus dan respon yang diperlukan untuk membentuk sebuah koneksi belajar. Selanjutnya yaitu semua respon. Setiap stimulus akan memicu respon yang terakhir kali terjadi dalam situasi tersebut. Terakhir yaitu menghapus koneksi. Untuk menghapus koneksi yang sudah terbentuk, perlu dilakukan pembentukan koneksi baru dengan respon yang berbeda dalam situasi yang sama. Implikasi teori kontiguitas. Teori Guthrie memiliki implikasi yang luas dalam berbagai termasuk bidang pendidikan. Teori ini menyarankan bahwa pembelajaran akan lebih efektif jika siswa diberikan kesempatan untuk berlatih secara berulang-ulang dan konsisten. Selanjutnya yaitu psikologi klinis. Teori ini dapat digunakan untuk memahami dan mengubah perilaku yang tidak diinginkan, seperti kebiasaan buruk. Dan yang terakhir yaitu bidang psikologi hewan. Teori ini memberikan kerangka kerja untuk memahami bagaimana hewan belajar melalui pengalaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Talita Kisha Almira dengan NIM 0603524069. John B. Watson. John B. Watson lahir pada 9 Januari 1878 dan dibesarkan di South Carolina. Ia masuk ke Universitas Furman pada tahun 16. Setelah lulus 5 tahun kemudian, dengan gelar masternya, ia mulai mempelajari psikologi di University of Chicago dan meraih gelar PhD dalam bidang psikologi pada tahun 1903. Watson mulai mengajar psikologi di Universitas Johns Hopkins. Sebetulnya yang sangat famous dikenal dengan nama John B. Watson adalah sebuah eksperimen yang dinamakan Little Albert. Peserta eksperimennya adalah seorang anak kecil yang disebut oleh Watson dan Rayner sebagai Albert B, tetapi kini lebih dikenal dengan nama Little Albert. Ketika Little Albert berusia 9 bulan, Watson dan Rayner memperkenalkannya kepada serangkaian rangsangan termasuk tikus putih, kelinci, monyet, topeng, dan koran yang dibakar, sambil mengamati reaksi sang anak. Pada awal eksperimen itu, anak tidak menunjukkan rasa takut terhadap objek apapun yang ditunjukkan. Namun, apa yang dilakukan Watson berikutnya mengubah seluruh tata pikiran Albert kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syakila Joasana dengan NIM 0603524067. Saya akan membacakan mengenai B.F. Skinner. Bruce Frederick Skinner lahir pada 20 Maret 1904 di Susquehanna, Pennsylvania, adalah seorang psikolog dan behaviorist yang sangat berpengaruh dalam perkembangan psikologi modern. Ia menempuh pendidikan di Universitas Hamilton dan kemudian melanjutkan studi di Universitas Harvard, di mana ia mulai mengembangkan minat yang mendalam dalam eksperimen perilaku. Skinner dikenal sebagai tokoh utama dalam psikologi behavioristik yang menekankan pentingnya pengaruh lingkungan dalam membentuk
perilaku manusia. Salah satu kontribusi terpenting Skinner adalah pengembangan konsep pengungkatan atau reinforcement yang menjelaskan bagaimana perilaku dapat diperkuat atau diperlemah melalui konsekuensi yang mengikuti tindakan tersebut. Melalui eksperimen dengan hewan, terutama menggunakan kotak Skinner, ia menunjukkan bahwa perilaku dapat dipelajari dan dimodifikasi melalui penguatan positif dan negatif. Teori ini memberikan dasar bagi banyak aplikasi praktis dalam pendidikan, terapi perilaku, dan pelatihan hewan. Karya terkenal B.F. Skinner yaitu Walden 2 diterbitkan pada tahun 1948 menggambarkan sebuah komunitas utopis yang diorganisir berdasarkan prinsip-prinsip behavioristik. Dalam buku ini, Skinner mengusulkan bahwa melalui penguatan yang tepat, masyarakat dapat dibentuk untuk mencapai kebaikan bersama. Selain itu, ia juga menerbitkan Science and Human Behavior, di mana ia menjelaskan penerapan prinsip-prinsip behavioristik dalam memahami dan mengubah perilaku manusia. The Behavior of Organism. Karya Walt Skinner ini merangkum hasil penelitian eksperimen tentang perilaku hewan. Ia memperkenalkan metode penelitian yang sistematis dan menunjukkan bagaimana perilaku dapat dijelaskan melalui penguatan dan hukuman. Yang terakhir ada Beyond Freedom and Dignity. Buku ini mengeksplorasi implikasi moral dari teori behavioristik. Skinner berargumen bahwa konsep tradisional tentang kebebasan dan martabat manusia harus ditinjau ulang dalam cahaya pengaruh lingkungan dan pengalaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Jarah. Di sini saya ingin membahas tentang Leonard Bloomfield. Leonard Bloomfield adalah ahli bahasa Amerika yang berpengaruh terhadap linguistik Amerika Serikat selama paruh pertama abad ke-20 Masehi. Pemikirannya yang utama diterbitkan dalam bentuk berjudul Language pada tahun 1933. Bloomfield merupakan pengikut strukturalisme yang pemikirannya dipengaruhi oleh Ferdinand de Saussure. Pemikiran Bloomfield awalnya melakukan analisis bahasa dengan berlandaskan kepada psikologi mentalisme. Psikologi mentalisme mempengaruhi Bloomfield dalam mengartikan tentang bahasa. Ia berpendapat bahwa bahasa merupakan hasil tekanan emosi yang kuat kemudian muncul sebagai ekspresi pengalaman. Contoh yang diberikan, kan udah ya? Pendapat Bloomfield berpendapat bahwa pengkajian bahasa harus dilakukan secara ilmiah. Hal ini tidak terpisahkan dari aliran filsafat yang tengah merebak semasa dia hidup, yaitu filsafat behaviorisme. Bahasa, dalam pandangan Bloomfield, harus dikaji berdasarkan fakta-fakta objektif dan data-data empiris. Apa-apa yang bersifat spekulatif mesti dikesampingkan. Sebetulnya pada tulisan John Ford, aliran prosodi dan linguistik Britania, saya menuliskan bahwa Leonard Bloomfield seringkali tidak memedulikan makna dalam kerja-kerja linguistiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tania Nur Aziza. Saya akan menjelaskan tentang Ivan Pavlov. Ivan Pavlov adalah seorang ilmuwan Rusia yang terkenal karena penelitiannya di bidang psikologi dan fisiologi, khususnya mengenai refleks karakter kondisi. Awalnya ia belajar teologi, namun kemudian beralih ke ilmu pengetahuan dan meraih gelar dokter dalam bidang fisiologi. Pavlov paling dikenal karena eksperimennya dengan anjing yang menunjukkan bagaimana stimulasi netral, seperti bunyi bel, bisa menghasilkan respon yang sama dengan stimulasi alami, seperti makanan. Setelah dikaitkan berulang kali, penelitian ini mengarah pada pemahaman tentang prinsip refleks terkondisi, yang menjelaskan bagaimana perilaku dapat dipelajari melalui asosiasi antara stimulasi dan respon. Temuannya memiliki dampak besar dalam psikologi, terutama dalam pengembangan teori belajar dan pengobatan gangguan perilaku. Selain itu, Pavlov juga mendapatkan penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1904 atas penelitiannya mengenai pencernaan. Pavlov dihormati sebagai salah satu pioner dalam psikologi ilmiah dan fisiologi, dan pengaruhnya masih terasa dalam berbagai bidang, termasuk
Kontribusi Ivan Pavlov. Ivan Pavlov memberikan kontribusi besar pada psikologi, terutama melalui penemuan conditioning klasik. Pavlov menunjukkan bahwa perilaku bisa dipelajari melalui asosiasi antara stimulasi netral, seperti bunyi bel, dan stimulasi alami, seperti makanan, yang menghasilkan respon yang sama seperti mengeluarkan air liur. Temuan ini memperkenalkan konsep refleks terkondisi yang menjelaskan bagaimana perilaku dapat dipengaruhi oleh pengalaman dan lingkungan. Konsep conditioning klasik ini berpengaruh dalam pengembangan teori belajar dan terapi psikologis, seperti pengobatan fobia dan gangguan kecemasan yang didasarkan pada pengondisian ulang perilaku. Clark Leonard Hall lahir pada tahun 1884 di Akron, New York, dan wafat pada tahun 1952 adalah psikolog Amerika yang terkenal dengan metode eksperimental kuantitatif untuk pembelajaran dan fenomena hipnosis serta upayanya untuk memberikan ekspresi matematis pada teori psikologi. Kehidupan awal Clark Leonard Hall ditandai dengan serangan penyakit. Pendidikan awalnya berlangsung di sekolah satu ruangan, di mana ia juga mengajar selama 1 tahun setelah lulus sebelum melanjutkan sekolahnya di Alma Academy. Setelah lulus dari akademi, pendidikannya tertunda selama 1 tahun karena demam tifoid yang parah. Pada usia 24 tahun, ia terserang polio dan lumpuh permanen di kaki kirinya, sehingga ia harus bergantung pada penyangga besi dan tongkat untuk berjalan. Awalnya ia berencana untuk belajar teknik, tetapi masalah kesehatannya membuatnya mengalihkan minatnya ke psikologi. Meskipun kesehatannya yang buruk dan kesulitan keuangan menyebabkan beberapa kali terhentinya pendidikannya, ia akhirnya memperoleh gelar sarjana dan magister dari Universitas Michigan. Pada tahun 1918, ia memperoleh gelar PhD dari Universitas Wisconsin. Setelah menyelesaikan gelar PhD-nya, Hull tetap mengajar di Universitas of Wisconsin Madison. Selama masa ini, ia mulai meneliti pengukuran dan prediksi bakat dan menerbitkan bukunya Aptitude Testing pada tahun 1928. Pada tahun 1929, ia mengambil posisi di Universitas LA, tempat ia terus bekerja hingga akhir karirnya. Ia menjadi salah satu psikolog pertama yang mempelajari hipnosis secara empiris. Selama masa ini, ia juga mulai mengembangkan apa yang pada akhirnya menjadi teori tentang perilaku.